Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Tema yang saya ambil yaitu laundry termokimia. Materi yang saya bahas yaitu termokimia, sistem, lingkungan, dan 3 jenis sistem, dan perubahan entalpi dan jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama, termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor reaksi. Di dalam termokimia ada lingkungan dan sistem. Lingkungan merupakan bagian di luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem, sedangkan sistem merupakan bagian dari alam semesta yang dijadikan sebagai fokus pengamatan. Sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup, sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Yang ketiga, sistem terisolir, merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya itu, terdapat segelas air yang direaksikan dengan kapur tohor. Nah, sistemnya yaitu air dan kapur tohor, sedangkan termasuk lingkungannya yaitu gelas, udara, dan suhu. Yang kedua, perubahan entalpi dan jenis-jenis perubahan entalpi. Entalpi itu merupakan kandungan kalor sistem dalam tekanan tetap, dilambangkan dengan huruf H besar. Sedangkan perubahan entalpi merupakan selisih antara entalpi akhir dengan entalpi awal. Simbolnya yaitu delta H. Adapun jenis-jenis entalpi yaitu yang pertama, entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Yang kedua, entalpi penguraian standar, merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada kondisi standar. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar, merupakan perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat pada kondisi standar. Yang keempat, entalpi penguapan standar, merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas pada keadaan standar. Dan yang kelima, entalpi peleburan standar, merupakan perubahan entalpi yang dilepaskan atau diperlukan pada peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase cair pada keadaan standar. Dan yang keenam, entalpi pelarutan standar, merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat terlarut dalam sebuah pelarut pada keadaan standar. Baik, tema yang saya ambil di sini yaitu balon udara termokimia. Bagian yang akan saya jelaskan yaitu bagian C dan D. Yang C-nya yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dan D, 4 catatan konsep termokimia. Langsung ke soal yang pertama, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pengertian reaksi eksoterm, reaksi kimia yang mengeluarkan energi berupa energi panas dan akibatnya akan meningkatkan suhu lingkungan. Selanjutnya yaitu reaksi endoterm, reaksi kimia yang menyerap energi dari sekitarnya, yaitu energi dalam bentuk panas. Itu ya pengertian reaksi eksoterm dan reaksi endoterm.
Kemudian kita ke 4 catatan konsep termokimia. Nah, di sini 4 konsep termokimia. Yang pertama yaitu koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Yang kedua, ketika persamaan reaksinya dibalik, mengubah letak reaktan dengan produknya, maka nilai DH tetap sama, tetapi tandanya berlawanan. Kemudian, yang ketiga, jika kita menggandakan kedua sisi persamaan termokimia dengan faktor Y, maka nilai DH juga harus dikalikan dengan faktor Y tersebut. Kemudian yang keempat, ketika menuliskan persamaan reaksi termokimia, fase reaktan dan produknya harus dituliskan. Baik, itu ya tadi 4 konsep termokimia. Selanjutnya yaitu cara untuk menentukan harga perubahan entalpi. Kita dapat melakukan 4 cara untuk menentukan harga perubahan entalpi. Yang pertama yaitu kalorimeter. Kalorimeter, harga delta H dapat ditentukan melalui eksperimen. Alat yang digunakan pada eksperimen ini adalah kalorimeter. Rumus untuk menentukan besarnya kalor yaitu A sama dengan M kali C kali delta T, di mana A sama dengan kalor yang diserap atau dilepas dengan satuan joule, M sama dengan massa zat reaksi dengan satuan gram, dan C sama dengan kalor jenis dengan satuan J per G C derajat. Delta T sama dengan perubahan suhu. Yang kedua yaitu delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi yang dilepas atau diserap tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Rumus yang digunakan yaitu delta H sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Yang ketiga yaitu delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Delta H reaksi merupakan selisih entalpi pembentukan standar delta H derajat antara produk dan reaktan, di mana AVK ditambah BRS menjadi CPS ditambah DQR. AH sama dengan sigma delta HF kuadrat sigma delta H F derajat produk dikurang sigma delta HF derajat reaksi sama dengan C delta F derajat VS ditambah D delta HF derajat GR dikurang A delta HF derajat VQ ditambah B delta HF derajat RS. Dan yang terakhir yaitu delta H berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan suatu molekul dalam bentuk gas sebanyak 1 mol. Energi ikatan dinyatakan dengan suatu kilojoule per mol dengan lambang huruf D. Delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurang sigma energi ikatan produk. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh soal mengenai
mengenai materi tentang cara untuk menentukan harga perubahan entalpi. Contoh soal yang pertama yaitu energi itu dapat dihitung dari entalpi pembentukan standar untuk senyawa itu dan dari entalpi pengatoman unsur-unsurnya. Energi yang didapat dihitung dengan cara ini disebut dengan energi ikatan rata-rata. Jawabannya yaitu CH4 menjadi C plus 4H. Delta H sama dengan 74,8 kJ. Jadi energi ikatan C min H sama dengan 1/4 kali 74,8 kJ sama dengan 18,7 kJ. Perlu diingat, pada pembentukan ikatan diperlukan energi delta H sama dengan min 1. Delta H sama dengan min. Pada pemutusan ikatan diperlukan energi delta H sama dengan plus.